Shalom, selamat malam. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau menuntun kami, membimbing kami sepanjang hari ini. Kami mau mendasari hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing kami senantiasa. Engkau menolong kami ya Tuhan untuk mengerti akan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, membaca Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Ibu akan membaca ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Semua Karena Kemurahan Allah. Ling Cho, seorang pria Korea Selatan, melakukan upaya perampokan di sebuah institut bahasa Inggris di Ulsan, Jungbu, Korea Selatan. Di sana ia menodong seorang guru wanita yang sendirian dengan meminta uang. Namun, guru yang bermarga Wo itu bukannya takut, malahan menanyakan dia. Akhirnya terjadi dialog di antara mereka. Guru Wo membacakan beberapa ayat Alkitab dan menginjilinya. Ling Cho secara ajaib tidak jadi merampok, tetapi justru melaporkan dirinya kepada polisi dan terancam hukuman. Namun, ia telah bertobat dan percaya Yesus. Generasi muda, apa yang Ling Cho alami adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Hal ini yang membuat Paulus menasihati jemaat Roma agar tidak menjadi angkuh karena posisi mereka di hadapan Tuhan. Mereka yang bukan orang Yahudi tidak boleh bersikap demikian dengan memandang rendah dan sinis orang Yahudi yang tegar tengkuk dan menolak Mesiasnya. Sebaliknya, mereka harus tahu rahasia Injil, bahwa ketegaran hati dan pelanggaran Israel dengan menolak Mesias justru membuat keselamatan sampai kepada mereka, termasuk kita semua. Namun, Allah akan kembali memulihkan dan menyelamatkan Israel setelah keselamatan bangsa-bangsa sudah lengkap. Allah telah sanggup menghancurkan kekerasan dan mengubah hati seseorang untuk percaya kepada Dia. Bagaimanapun, Allah tetap menganggap Israel sebagai kekasihnya, walaupun mereka memusuhi Kristus. Ini karena Allah adalah setia sehingga tidak dapat menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ia yang telah memilih dan memanggil mereka akan meneguhkannya dan tidak selamanya menolak mereka. Yeremia 31 ayat 37. Generasi muda, hal itu terjadi karena kemurahan Allah terhadap bangsa-bangsa akan menyentuh hati Israel sehingga mereka akhirnya akan mengakui Kristus dan percaya kepadanya. Jadi, bukan hanya bangsa-bangsa lain mendapatkan kemurahan Allah karena pelanggaran Israel, tetapi Israel akhirnya juga akan mengalaminya. Inilah rencana rahasia Allah yang tidak dapat sepenuhnya kita selami dengan akal kita karena betapa dalam kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah itu. Kita tidak dapat menyelidiki keputusan-keputusannya dan menyelami jalan dan maksudnya secara sempurna. Kita hanya dapat memahaminya sejauh Allah menyatakan kepada kita dalam firman-Nya. Namun demikian, generasi muda, rencananya selalu baik dan indah pada waktunya karena segala sesuatu berasal dari Dia,
oleh Dia dan bagi kemuliaan-Nya untuk selama-lamanya. Generasi muda, marilah kita menghargai setiap anugerah dan kemurahan Allah dengan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya dan melayani Dia dengan taat dan setia. Mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajak kami, menasihati kami untuk senantiasa menghargai setiap anugerah dan kemurahan Allah dengan hidup kudus dan benar di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, memampukan kami untuk terus menghargai anugerah dan kemurahan di dalam kehidupan kami dengan kami menjaga kekudusan hidup kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan dan hikmat-Mu dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Khususnya dalam pembelajaran, Engkau memberikan kami hikmat, kemampuan untuk mengerti apa yang diajarkan kepada kami. Memberkati kehidupan kami dengan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, dan orang-orang jahat. Kiranya Tuhan melindungi kami, melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Begitu juga dengan orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati dan melindungi mereka senantiasa. Sertai kami semua ya Tuhan dalam pembelajaran sepanjang hari ini. Memberkati guru-guru yang akan mengajar, Engkau menolong dan memberkati mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.